Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya pinjam beberapa teori. Wong ini ngajinya ngalor ngidul enggak apa-apa, yang penting kamu jelas karepnya. Di banyak agama ada hikmah. Tadi saya kasih contoh yang Islam. Buddha ada pasti, nanti silahkan dibuka sesi kita ngaji Buddha. Bagaimana 8 jalan kebenaran, 4 jalan kebenaran. Itu kan juga isinya semua wisdom. Di Hindu bahkan ada dewa kebijaksanaan, dewa kepandaian, seperti Ganesha. Di Taoisme misalnya itu, dari kitabnya orang tahu itu, bijaksana itu kalau dari tahu sumbernya 3. Charity, simplicity, humility. Murah hati, sederhana, rendah hati. Itu kalau versinya tahu. Kalau ingin lihat orang ini bijaksana apa tidak, parameternya 3. Murah hati, sederhana, dan humility. Humility itu rendah hati. Berarti orang sombong pasti tidak bijaksana. Orang hidupnya berlebihan, bermewahan, tidak simple, pasti tidak bijaksana. Dan orang yang tidak murah hati, mahal itu bisa, murah hati itu bisa fisik, bisa non fisik. Kan ada orang yang mahalnya setengah mati, dinego tidak bisa. Pak mbok sama teman, jangan kaku-kaku gitulah, tidak bisa ini sudah. Nah itu kan tidak murah hati namanya. Pak kan kita satu daerah, Pak mbok nilainya mbok jangan pelit-pelit gitu. Oh tidak bisa, aturannya begitu. Itu kan jenis mahal juga. Kalau kamu pakai bahasa istilah jual mahal ya termasuk itu. Alah mau sama teman salah dikit gitu aja mbok dimaklumi. Tidak bisa, ini hukum, ini harus ditegakkan. Nah, itu juga termasuk jenisnya jual mahal. Jangan mahal-mahal sama orang lain. Jangan sampai kita nanti dimahali oleh Allah, kita sumpek lagi. Kalau Allah jual mahal, mungkin sholatmu gak sah terus. Wah, kurang syarat, rukunnya kurang, itu wudumu. Kalau Allah jual mahal kita susah. Ya untungnya Allah itu tidak jual mahal sama kita. Dimaklumi aja kita, salah dikit-dikit. Jadi ayo kita murahi teman-teman kita, murah hati. Dan simplicity, sederhana. Kemudian humility, rendah hati. Ada bait-bait dari kitab tahu yang bagus, saya kutip di situ. Knowing others is intelligent. Knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength. Mastering yourself is true power. Paham yang lain, paham orang lain, berarti kita pinter. Membaca masyarakat, membaca fenomena Indonesia, membaca temanmu, membaca apa namanya. Kamu bisa baca, itu pinter. Tapi memahami dirimu sendiri, itu lebih dari pinter. Itu namanya bijaksana. Kamu tadi ngomongnya pas, perbuatannya pas, pengetahuannya pas. Itu kan ketika kamu paham siapa dirimu. Tadi saya bilang, ngaji jam 1 ya, mungkin bagi orang tertentu, mending ngaji jam 1 daripada jam 8. Waduh, kalau jam 8 saya masih harus nongkrong di luar, Pak. Ini jatahnya ngangkring sama ngopi-ngopi, Pak. Nanti, Pak, jam 1 saya baru ininya cerdasnya keluar. Saya biasa melekan nonton bal-balan misalnya. Itu kan yang tahu dirimu sendiri. Jadi paham dirimu itu wisdom. Ada loh, saya tadi bilang di mall ngajimu mesti tidak konsen. Tapi ada orang tertentu kalau belajar butuh rame. Kalau sepi dia tidak konsen, ngantuk. Kalau temennya cerewet rame sambil itu dia sambil belajar bisa. Ada yang begitu. Itu knowing yourself. Kamu yang paham dirimu kayak gimana. Itulah wisdom. Makanya nyawanya ilmu filsafat itu mengetahui diri, kayak jargonnya Socrates. Know yourself. Pahami dirimu. Mastering other is strength. Mastering yourself is true power. Kamu bisa menguasai orang lain. Jadi ketua apa, kepala apa, koordinator takmir kecamatan.
Itu power, kekuatan. Tapi ada yang kekuatan sejati apa? Menguasai dirimu sendiri. Itu jenisnya wisdom. Jadi Taoisme itu contoh. Kalau Konfusius punya teori juga. Kita juga pernah ngaji Konfusius. Katanya Konfusius, kalau kita bingung ingin jadi orang bijaksana gimana, wawasannya tidak terlalu dalam, katanya tenang aja, ada 3 jalan untuk kita sampai pada wisdom. Bisa lewat reflection, bisa lewat imitation, atau yang ketiga, bisa lewat experience. Reflection itu kita berpikir sendiri. Katanya Konfusius, ini yang paling mulia. Kalau memang mampu, ayo kita mikir sendiri, mikir diri kita sedalam mungkin, kemudian kita hidup secara sesuai kebenaran yang kita temukan. Ini jalan paling mulia. Tapi ada orang yang tidak nyampe untuk berpikir dalam. Ada caranya, paling gampang apa? Imitation, the easiest. Niru. Kalau kamu tahu ada orang baik, ada orang bijaksana, tirulah. Maka kamu jadi orang baik, jadi orang bijaksana. Kamu tinggal milih idolamu siapa. Idola orang baik ya, bukan idola Korea atau idola. Tirulah, imitation. Aduh, aku mengidolakan Gus itu. Tiru perilakunya, cara bertutur, cara bertindak. Kamu juga berarti karena kamu memfotokopi orang bijaksana, kamu jadi bijaksana. Nah, itu imitation. Ada lagi yang ketiga, cuma ini bitterness. Yang paling pahit apa? Pengalaman. Kenapa pahit? Ya, kamu baru belajar setelah ngalami, itu pahit loh. Begini rasanya patah hati, kan gak enak, pahit. Wis kamu belajar dari yang oh kayak gitu temanku katakan, tapi nek wis ngerasake dhewe ya baru kamu paham, tapi pahit. Gini susahnya jatuh cinta, pahit. Begini ya susahnya dicaci maki orang, itu pahit. Begini susahnya, Pak. Jadi ada jalan experience tapi pahit. Makanya tadi orang tua itu saya tadi bilang di awal, pengetahuannya banyak. Dia jadi bijaksana, cuma dia harus jungkir balik. Kenapa? Jalan paling pahit itu. Maka mungkin kamu baca buku banyak, pengetahuanmu banyak. Orang tuamu tidak banyak baca buku, wawasannya juga luas. Dari mana? Dari experience. Ya jelas lebih capek, lebih sakit-sakit orang tuamu. Karena pengalaman. Pengalaman dibohongi anaknya, duitnya sih. Ya, kampus tidak ada bayar, ini bayar, beli buku. Padahal duitnya habis buat beli pulsa. Jadi orang tuamu ya ngerti lah. Orang tuamu biasanya nggak mikir alasan, yang penting anakku lagi butuh duit, dikasih alasan apa aja, diyani aja. Ya, karena mungkin orang tuamu ngalami yang pahit-pahit, dia pengen anaknya ndak ngerasain pahit. Tapi anaknya ya kaya ngono. Oke, jadi itu Konfusius, contoh wisdom dari negeri Cina. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.